Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara penjelajahan hutan angker, dan kami akan menceritakan kisah nyata misteri atau kisah nyata horor yang benar-benar kisah nyata yang dialami rekan kami atau sahabat kami, sebut saja namanya Jack pemirsa. Mohon maaf kami samarkan nama dan tempatnya pemirsa, karena buat privasi dia juga pemirsa. Jadi ceritanya pemirsa, Jack itu berusia 35 tahun, sudah menikah dan belum dikaruniai seorang anak atau belum punya anak pemirsa. Jack sendiri punya adik bungsu usia 1 tahun pemirsa. Jadi adiknya itu sering diasuh sama Jack dan istrinya. Karena pingin punya anak, jadi Jack itu mengasuh adiknya yang masih balita berusia 1 tahun pemirsa. Jadi setiap hari adiknya itu selalu diasuh, dibawa ke rumahnya, diasuh bersama istrinya juga pemirsa. Karena kata orang tua dulu pemirsa, kalau pingin punya anak atau sudah menikah belum juga punya anak, katanya harus mengurus anak siapapun untuk memancing supaya bisa cepat-cepat punya anak pemirsa. Nah, jadi Jack juga dan istrinya mengurus adiknya Jack yang masih berusia 1 tahun pemirsa. Jadi tiap hari itu adiknya itu diurus, dan kebanyakan di rumahnya Jack, dibawa ke rumah Jack. Karena kebetulan orang tua Jack juga sudah agak tua, berusia hampir 45 tahun. Jadi Jack juga mengurus adiknya itu untuk meringankan beban orang tuanya pemirsa. Pernikahan Jack dengan istrinya sudah hampir 10 tahun, tapi belum juga mempunyai keturunan pemirsa. Mungkin Tuhan belum menakdirkan atau belum memberikan keturunan pemirsa. Jack dan istrinya itu sangat sayang sekali sama adiknya. Sebut saja namanya Asep pemirsa, sebut saja namanya, nama adiknya itu yang berusia 1 tahun itu bernama Asep pemirsa. Problema Jack dan istrinya itu pemirsa bukan karena belum mendapatkan anak-anak, namun problema atau masalah Jack juga adalah ada kesulitan di dalam hal ekonomi pemirsa, dalam perekonomian. Jadi Jack hanya bekerja sebagai buruh atau serabutan pemirsa. Itu pun kalau ada yang nyuruh ataupun kalau ada yang ngajak, berarti Jack punya perusahaan atau punya uang atau mendapatkan uang pemirsa. Nah, jadi Jack juga pikirannya bukan hanya karena belum juga punya anak, namun karena sulitnya ekonomi juga pemirsa. Karena selama 10 tahun menikah, Jack juga sangat kesulitan dan belum ada perubahan apapun pemirsa. Karena selama ini Jack berusaha apapun selalu gagal dan gagal pemirsa. Dari mulai jualan di pasar, dari mulai buruh dagang, buruh tani, dan lain sebagainya, Jack selalu mengalami kegagalan pemirsa, alias tidak beruntung. Jadi Jack juga sangat mengalami kesulitan ekonomi. Jadi tiap hari Jack itu hanya melamun mondar-mandir. Kadang Jack pergi ke sungai memancing atau mencari ikan di sungai pemirsa, karena ya yang namanya pusing, tidak punya perusahaan dan juga tidak punya uang. Jadi Jack kadang menghabiskan waktunya di sungai pemirsa, mencari uang atau mencari ikan atau memancing di sungai pemirsa. Nah pemirsa, pada suatu saat Jack ada tawaran menjadi kuli bangunan pemirsa di salah satu kota pemirsa. Sebut saja di kota Bandung pemirsa. Jadi Jack pun berangkat dengan teman-temannya
untuk bekerja di salah satu bangunan, katanya bangunan apotek katanya waktu itu. Dan Jack pun berangkat atau kerja selama 1 bulan di Bandung, pemirsa, menjadi kuli bangunan. Nah, selama di Bandung itu, selama jadi kuli bangunan, Jack sering curhat-curhat atau ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya dari berbagai lain daerah, menceritakan tentang kesulitan ekonominya, kesulitan mendapatkan momongan atau punya anak, pemirsa. Nah, Jack waktu itu bertemu dengan salah seorang teman yang sama-sama kuli bangunan berasal dari daerah Kuningan, pemirsa. Jack pun menceritakan keluh kesahnya tentang kesulitan ekonominya dan lain-lain sebagainya. Nah, disitulah temannya yang berasal dari Kuningan itu menyarankan atau ngasih tahu kepada Jack, kalau ingin kekayaan, katanya Jack harus mendatangi salah satu tempat, yaitu pegunungan, pemirsa. Mohon maaf kami tidak akan sebutkan nama gunungnya. Jadi Jack disarankan, katanya. Jadi bukan berarti temennya itu yang dari Kuningan itu melakukan hal itu, pemirsa, namun temennya itu juga tahu dari orang lain karena sudah ada yang berhasil. Nah, jadi karena Jack meminta saran atau meminta informasi, jadi si temannya dari Kuningan itu ngasih tahu kepada Jack harus datang ke salah satu gunung masih di daerah Jawa Barat, pemirsa. Nah, sepulangnya dari Bandung, Jack pun merencanakan untuk mendatangi lokasi gunung tersebut. Padahal yang disarankan teman dari Kuningan itu yaitu pesugihan, pemirsa. Namun Jack tidak berpikir 2 kali karena merasa sulitnya mencari atau ekonomi, karena Jack juga manusiawi, ingin kaya atau ingin berlimpah harta seperti yang lainnya supaya tidak capek bekerja belusukan ke sana kemari tanpa ada hasil, pemirsa. Jadi Jack pun sepulangnya dari Bandung, Jack pun berkeinginan kuat untuk mendatangi salah satu gunung yang disarankan temannya dari Kuningan itu, pemirsa. Nah, singkat cerita, Jack pun berangkat ke salah satu kuncen yang ada di gunung tersebut, pemirsa. Perjalanannya katanya jauh dari perumahan Jack, sementara Jack sendiri berasal dari daerah Ciamis, pemirsa. Jadi Jack pun berangkat ke salah satu gunung yang ditunjukkan sama temannya dari Kuningan itu. Nah, di pegunungan itu Jack pun bertemu dengan yang namanya kuncen, pemirsa. Jack pun menceritakan keluh kesahnya, niatnya, dan si kuncen tersebut mau membantu Jack, pemirsa, dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Dan Jack pun pulang dulu untuk mencari persyaratan-persyaratan yang disarankan sama kuncen tersebut. Setelah semua persyaratannya terkumpul, pemirsa, Jack juga langsung berangkat ke gunung kembali menemui kuncen di gunung tersebut. Setelah sampai ke gunung, Jack pun memberikan semua persyaratannya kepada kuncen tersebut, dan kuncen pun menyarankan kepada Jack untuk berpikir beberapa kali lagi supaya tidak menyesal, atau supaya benar-benar keyakinan Jack untuk melakukan hal tersebut, karena memang hal tersebut itu selain melanggar agama juga ada risiko yang harus ditanggung sama Jack, pemirsa. Karena mata hati Jack sudah tertutup dan tekadnya sudah bulat ingin merubah nasib dari orang susah menjadi orang senang atau orang kaya, dan Jack pun menyanggupi apa yang dikatakan kuncen dan siap menghadapi segala bentuk resikonya, pemirsa. Lalu malam itu juga Jack dan kuncen berangkat ke salah satu tempat semedi atau tapa berata, pemirsa. Nah, sudah sampai di tempat tersebut, Jack disuruh bersemedi
sampai batas waktu yang ditentukan. Nanti juga kata si Kuncen kalau tapanya atau semedinya sudah selesai, nanti juga Jack ada yang membawa ke salah satu tempat atau ke salah satu gua yang ada di tempat tersebut. Dan malam itu juga Jack bersemedi atau tapa brata di salah satu tempat yang sudah disediakan dan sendirian tanpa ditemani Kuncen, dan Kuncen pun kembali ke petilasannya pemirsa atau ke tempatnya. Jadi Jack bertapa atau bersemedi di situ sendirian, dilakukan malam hari dan waktunya tidak ditentukan karena kalau sudah diterima katanya nanti juga ada yang mengajak Jack ke salah satu tempat pemirsa. Entah berapa menit, entah berapa jam Jack melakukan tapa brata atau bersemedi. Berbagai macam rintangan, cobaan sudah dilalui sama Jack pemirsa. Dari berbagai macam cobaan itu Jack bisa menghalau atau menghadapi segala rintangan sehingga Jack tidak terpengaruh atau tidak tergoda. Dan entah berapa jam tiba-tiba ada yang datang menemui Jack dan mengajak ke salah satu tempat katanya. Jadi persemediannya atau tapa beratanya sudah diterima sama makhluk yang akan Jack datangi atau kunjungi. Karena tujuan Jack atau maksud Jack datang ke situ ingin melakukan pesugihan buta ijo pemirsa. Jadi mungkin yang datang itu adalah pesuruh buta ijo tersebut. Jadi mengabarkan kalau Jack sudah diterima dan siap berhadapan dengan buta ijo tersebut. Lalu Jack pun berjalan mengikuti orang yang mengajak, entah orang entah makhluk apa pemirsa, yang mengajak Jack masuk ke dalam gua. Dan saat masuk ke dalam gua Jack merasa kaget dan sangat tercengang pemirsa, karena yang tadinya terlihat seperti gua namun di dalamnya itu adalah seperti istana atau keraton pemirsa, dengan aksesoris dan peralatan rumah yang sangat mewah seperti terbuat dari emas semua katanya pemirsa. Dari mulai kursi, meja, lemari dan lain sebagainya itu seperti terbuat dari emas pemirsa. Di dalam kekagetan itu tiba-tiba Jack disuruh duduk di atas sehelai sehelai karpet berwarna hijau pemirsa. Jack pun duduk bersila di atas karpet tersebut. Dan tiba-tiba pemirsa katanya ruangan itu seperti ada gempa. Namun Jack tetap diam, tetap tenang, tidak berusaha untuk berlari atau terkecoh. Dan tiba-tiba di dalam ada gempa itu tiba-tiba ada yang duduk di depan Jack di atas kursi seperti kursi kerajaan, yaitu yang sangat besar sekali pemirsa. Dan itulah sosok dari buta ijo tersebut pemirsa. Mohon maaf kami menyebutkannya di sini, agak takut juga karena kami berada di sekitaran hutan pemirsa. Nah pemirsa, saat itulah Jack dengan si sosok itu berdebat, berdialog sangat panjang sekali. Jadi si sosok juga itu tidak semerta-merta senang dengan kedatangan Jack. Dan si sosok tersebut pun menyarankan atau memberitahukan kalau hal yang akan dicapai atau yang akan dijalani sama Jack itu beresiko dan ada timbal baliknya. Namun Jack karena sudah gelap mata atau sudah tidak memikirkan hal yang itu, karena yang pikirannya hanya ingin senang, hanya ingin menjadi orang kaya, maka Jack pun menyanggupinya pemirsa. Setelah mendengar pernyataan Jack yang menyanggupi segala risikonya, dan si makhluk itu tertawa sangat keras sekali dengan suaranya yang menggema, membuat ruangan itu seperti ada gempa pemirsa. Jack pun sangat kaget, namun Jack
tetap fokus, tetap tidak berpengaruh, dan Jack pun berusaha untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran pemirsa, karena disarankan sama Kuncen, katanya kalau apapun yang terjadi tidak boleh mengucapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan sampailah pada syarat yang terakhir pemirsa, tiba-tiba dari para ajudan atau mungkin pegawai dari makhluk tersebut membawa 2 buah bungkusan, yaitu pepes ayam dan juga pepes ikan mas pemirsa, yang disajikan disimpan di hadapan Jack pemirsa. Dan pepesan itu sangat besar sekali pemirsa dan sangat menggugah atau menggoda selera, karena memang Jack selama bersemedi dari awal datang ke gunung tersebut berpuasa, jadi sudah 2 hari pemirsa, 2 hari 1 malam pemirsa. Nah Jack pun lalu disuruh sama si makhluk tersebut untuk memilih, jadi pepesan yang mana yang akan dipilih Jack atau yang akan dimakan sama Jack, pepesan ayam atau pepesan ikan mas. Dan tanpa pikir panjang pemirsa, Jack pun memilih pepesan ikan mas pemirsa. Dan si makhluk tersebut menyuruh Jack untuk menyantap pepesan ikan mas yang sudah dipilih Jack sampai habis pemirsa. Tanpa pikir panjang, Jack pun siap untuk menyantap pepes ikan mas yang memang sangat disukai sama Jack. Lalu Jack pun membuka daun atau pembungkus pepesan ikan tersebut, dan isinya atau pepes ikan mas tersebut sangat menggugah selera. Namun saat Jack akan mengambil atau mencubit atau mengambil pepesan ikan mas itu dengan tangannya, tiba-tiba Jack mendengar suara anak kecil yang menjerit memanggil namanya pemirsa. Mendengar jeritan anak kecil itu, Jack sementara tertegun terlebih dahulu, namun si makhluk tersebut menyuruh Jack untuk tidak menggubris atau tidak mendengarkan jeritan anak kecil itu, dan menyuruh Jack untuk secepatnya memakan pepes ikan tersebut. Dan lagi-lagi pemirsa, saat Jack mau mengambil pepes ikan tersebut, lagi-lagi ada jeritan anak kecil yang memanggil-manggil namanya, menjerit seperti yang kesakitan atau meronta-ronta minta tolong sama Jack. Dan Jack pun tertegun dan mendengarkan kembali, karena Jack merasakan atau mendengar suara itu dikenal sama Jack pemirsa. Lalu si makhluk itu kembali lagi marah dan menyuruh Jack untuk secepatnya menyantap atau memakan pepes ikan tersebut. Jeritan anak kecil itu semakin keras, semakin menusuk hati, semakin memilukan, dan disitulah Jack mulai sadar bahwa yang menjerit itu seperti suara adiknya yang bernama Asep pemirsa, adiknya yang baru 1 tahun yang sangat yang sangat Jack sayangi itu pemirsa. Tiba-tiba Jack pun tertegun terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah benar itu suara adiknya atau bukan. Nah pemirsa, disitulah Jack berperang batin pemirsa, karena si makhluk tersebut marah-marah menyuruh Jack memakan pepes ikan tersebut, sementara Jack masih ragu karena mendengar jeritan dari anak kecil yang suaranya mirip dengan adiknya itu pemirsa. Dan lagi-lagi pemirsa, saat Asep mau mengambil atau mau memakan pepes ikan tersebut, tiba-tiba si pepes ikan tersebut seperti berubah wujud menjadi wujud adiknya yang sedang meronta-ronta, menangis-nangis, menjerit-jerit minta tolong atau menghibah sama sama Jack pemirsa, sama kakaknya. Nah disitulah Jack sadar kalau memang benar itu adalah adiknya pemirsa. Maka dari itu Jack pun bangkit dan langsung melarikan diri, langsung pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan pepes ikan itu, meninggalkan makhluk tersebut tanpa pamit,
tanpa basa-basi Jack pun langsung berlari. Dan anehnya saat berlari yang tadinya seperti keraton atau istana, saat berlari kembali menjadi hutan belantara pemirsa, atau gunung pemirsa. Dan Jack pun terus berlari tanpa mempedulikan apapun yang terjadi, apapun yang menjadi rintangan. Jadi Jack pun terus berlari untuk secepatnya pulang ke rumah. Lalu Jack pun mencoba mampir dulu ke rumah kuncen tersebut dan mengatakan akan membatalkan niatnya dan akan secepatnya pulang tanpa basa-basi. Jack pun cepat pulang ke rumahnya, dan setelahnya sampai ke rumahnya waktu itu katanya pukul 3 dini hari pemirsa, atau pukul 3 subuh pemirsa. Jadi di rumahnya itu sudah banyak orang, sudah banyak warga dan tetangga, dan banyak orang yang sedang menangis. Dan Jack langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata adiknya itu sedang meronta-ronta dan sedang melepaskan atau meregang nyawa pemirsa. Dan melihat hal itu, Jack pun meronta, menangis, memeluk adiknya yang sedang meregang nyawa sambil menjerit-jerit. Jack baru sadar pemirsa, andaikan saja Jack meneruskan menyantap ikan yang disuguhkan si makhluk tersebut, sudah pasti adiknya meninggal dunia, atau adiknya yang menjadi tumbal, yaitu adik kesayangannya itu pemirsa. Dan alhamdulillahnya pemirsa, adiknya juga selamat. Adiknya masih bisa diselamatkan karena Jack sudah sadar dan Jack sudah kembali, dan Jack tidak memakan pepes ikan yang disuguhkan sama makhluk tadi. Jadi Jack di situ sangat bertobat sekali, tidak ingin lagi melakukan hal terkutuk tersebut, hal yang salah tersebut, apalagi mengorbankan keluarga, apalagi adik tercinta, adik yang sangat disayangi sama Jack pemirsa. Dan alhamdulillahnya pemirsa, adiknya selamat dan masih hidup sampai sekarang. Dan sekarang adiknya sudah besar pemirsa, sudah remaja. Namun sangat disayangkan pemirsa, nasib Jack sampai sekarang justru bukannya berubah, namun mohon maaf kehidupannya semakin sulit. Karena memang kata sebagian orang, kalau kita sudah melakukan atau punya niat musyrik atau murtad melakukan pesugihan meskipun tidak jadi, berarti kita sudah termasuk dosa, wallahu alam bisawab, dan kita sudah tidak akan dikasih rezeki yang besar lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab. Nah, pemirsa, begitulah sekelumit kisah nyata yang dialami sahabat kami atau rekan kami. Semoga menjadi pembelajaran, semoga kita semua selalu diberikan keimanan, ketabahan, dan kesabaran menghadapi hal apapun, mengalami kesulitan apapun. Kita harus sabar dan ikhlas menjalaninya pemirsa. Semoga ambil yang baiknya dan buang yang buruknya pemirsa. Semoga kisah nyata ini menjadi pembelajaran juga bagi kita. Semoga kita semua tetap diberikan keimanan, ketabahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tunggu kami di kisah nyata berikutnya. Kami tidak akan menceritakan kisah rekayasa pemirsa, yang kami ceritakan adalah kisah nyata yang dialami siapapun, dan akan kami gali, dan kami akan terus mencari siapapun yang punya kisah nyata horor, akan kami tampung pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekarang akan pulang pemirsa, karena ini kami berada di hutan, jadi kami akan pulang. Kami ke hutan ini ditemani misi yok tuh pemirsa, karena kalau kami sendirian kami tidak berani, karena kami penakut pemirsa. Terus terang kami penakut, jadi kemana-mana pun ke lokasi hutan pasti kami membawa iok atau yang lain.